Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa perkuliahan Masail Fiqh yang dirahmati oleh Allah. Nah, pada materi kali ini kita membahas kembali lagi tentang isu-isu kontemporer pada hukum keluarga atau ahwal al-syakhsiyah, ya, yaitu seputar kependudukan dan keluarga berencana. Nah, ini sebenarnya isunya sudah lama, tapi mungkin perlu kita bahas dan kita mungkin perlu melihat apa kemudian yang menjadi dasar daripada pelaksanaan KB keluarga berencana. Jadi kan ada kemudian beberapa golongan ulama yang mengharamkan seperti itu, mengharamkan secara mutlak bahwa tidak dibenarkan adanya keluarga berencana atau KB karena menyalahi daripada tuntunan Rasulullah, kata beberapa pendapat seperti itu. Tapi patut kita lihat bagaimana kemudian fikih dengan pandangan-pandangan ulama lain terkait dengan kependudukan ini, bagaimana kemudian hikmah yang bisa diambil dan bagaimana kita menyikapi daripada permasalahan tersebut, ya. Nah, jadi kita perlu mengamati bagaimana pandangan Islam terhadap keluarga berencana ini, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa kemudian keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil dalam masyarakat, ya, yang kemudian menjadi tolak ukur sebuah ketentramannya adalah kemudian suami istri dan anak-anak, ya, anak-anak, dan kemudian termasuk bagaimana kemudian keadaan ekonomi, sandang, pangan, papan, dan segala macam. Dan kemudian ada perlu kita ketahui keluarga berencana istilah resmi yang dipakai dalam lembaga negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, ya, BKKBN, bahkan ada lembaga yang kemudian dibentuk oleh negara. Jadi istilah KB ini pun muncul yang punya arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional, yakni family planning, ya, atau Planned Parenthood, seperti International Planned Parenthood Federation, nama sebuah organisasi KB internasional dengan kantor pusatnya di London. Jadi family planning dari kemudian sebuah pengertian gramatikalnya perlu dapat kita pahami bahwa kemudian merencanakan bagaimana pembentukan sebuah keluarga. Nah, khususnya adalah pasti yaitu dengan jadi yang pasti salah satunya adalah dengan bagaimana menentukan jumlah anak seperti itu. Lanjutkan. Kita lanjutkan. Bagaimana kemudian family planning ini salah satunya adalah membatasi daripada jumlah keturunan atau jumlah anak. Karena salah satu kemudian faktornya adalah bagaimana kemudian pengaruhnya nanti terhadap kesejahteraan keluarga, ya, faktor ekonomi dan lain-lain. Jadi keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai juga selain pembatasan jumlah, kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur, dan merencanakan berapa anak yang diceritakan yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Jadi itu adalah kemudian tujuan utama daripada family planning tadi, ya, atau Planned Parenthood, ya. Lalu kemudian apa kemudian landasan ayat-ayat yang familiar atau yang dalam hal ini bisa menjadi sebuah dalil terhadap
fenomena ini dalam Al-Quran sebenarnya terdapat sejumlah ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB. Jadi misalkan di Quran surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah tidak takut kepada Allah, dan hendaklah takut ya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi dalam Quran surah An-Nisa ini ada sebuah kemudian isyarat bahwa kemudian harus diperhatikan kondisi anak-anak, harus tentang kesejahteraan mereka harus menjadi sebuah konsen ya, dan jangan kemudian menitipkan atau kemudian melahirkan anak-anak yang lemah ya. Harus kemudian mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, yaitu dzurriyyatul qawiyun ya. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Dan misalkan juga di surah Luqman ayat 14 disebutkan, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu. Jadi kan ini di surah Luqman ini ada isyarat bahwa kemudian ibu atau kemudian istri yang mengandung itu susah payah ya, sampai lemah, kemudian lemah yang bertambah-tambah ya. Dalam ayat ini disebutkan susah payah mengandung, bahkan harus kemudian menyapihnya atau kemudian menyusui dalam 2 tahun. Artinya ada waktu yang kemudian lelahnya luar biasa, kemudian perjuangan luar biasa, itu harus dipertimbangkan. Nah, jadi ini ada faktor kesehatan istri atau ibu yang harus diperhatikan ya. Makanya kemudian ini nanti menjadi dalil yang kemudian dipakai untuk kemudian family planning tadi, untuk kemudian salah satu indikatornya yang diperhatikan adalah kesehatan ibu atau istri. Nah, ada beberapa ayat juga selain itu, banyak sebenarnya. Jadi ayat di atas dapat disimpulkan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, yang pertama, terpeliharanya kesehatan ibu dan anak. Kemudian terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama melahirkan, menyusui dan memelihara anak, serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarga. Kemudian terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani, serta tersedianya layanan pendidikan bagi anak. Kemudian terjaminnya keselamatan orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, misalkan tidak serta-merta harus kemudian melahirkan banyak anak, tapi kemudian kita tidak memikirkan bagaimana nasib anak ini, pendidikannya, ekonominya, sehingga lahirnya seorang anak itu harus disambut dengan persiapan, salah satunya rasa gembira dan syukur. Dan juga salah satu yang sudah disampaikan yaitu bagaimana kemudian jaminan kesehatan terhadap ibu dan anak itu ya. Kan perlu, sebelum ada program ini kan ibunya masih menyusui, terus lahir lagi adiknya, dan itu kemudian menjadi ya bisa memang, tapi kemudian menjadi sebuah perjuangan yang melelahkan seperti itu, dan itu perlu diperhatikan. Kemudian ada ungkapan banyak anak banyak rezeki, tapi kemudian fakta di lapangan kemudian tidak semua orang yang punya anak kemudian tercukupi kebutuhannya, bahkan banyak anak-anak yang terlantar seperti itu ya. Maka kemudian itu menjadi pertimbangan pemilihan KB. Dan ini juga ada hadis yang artinya, sungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak. Ya, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih ini. Nah, bagaimana kemudian pandangan ulama tentang ketentuan KB? Ulama yang perbolehkan, di antara ulama yang perbolehkan adalah Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Khariri, Syekh Shaltut. Ulama yang perbolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ke-7 dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 ya. Ini ulama yang memperbolehkan, bahkan ada Imam Al-Ghazali seperti itu. Kemudian ulama yang melarang. Selain ulama yang memperbolehkan, ada pula orang ulama yang melarang mutlak, seperti Profesor Dr. Madkur
Abu Ala al-Maududi dan selainnya, mereka melarang mengikuti Ka'bah karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Ayat ini mengandung syarat bahwa pencegahan dampak buruk akibat KB harus dihindari karena KB pada awalnya merupakan program pengendalian dan pengaturan angka kelahiran anak dan pertumbuhan penduduk. Namun jika mudaratnya lebih besar maka harus dihindari. Ini pendapat ya, pendapat, maka nanti dilihat masalahnya seperti apa. Jadi sebenarnya bagaimana kita menyikapi ini, walaupun ada beberapa ulama yang juga berbeda pendapat, kita lihat kemaslahatannya seperti apa ya, manfaatnya seperti apa. Itu yang menjadi perhatian di masalah fikih ini, masalah ini. Semoga bermanfaat dan dapat ditelah lebih dalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.